Cara pengolahan varietas padi unggul terbaru Indonesia dengan potensi melimpah minimal 15 hingga 17 ton per hektar. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan cara pengolahan varietas padi unggul terbaru Indonesia dengan potensi melimpah minimal 15 hingga 17 ton per hektar, perlu diketahui bahwa alam tidak dapat dimanipulasi, tetapi dapat disiasati dengan ilmu pengetahuan. Karenanya, dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan riset yang dilakukan, telah ditemukan varietas padi unggul terbaru dengan potensi melimpah. Dalam bertani, untuk hasil yang melimpah, pertama-tama harus jelas memilih bibit. Sebaiknya kita perlu mengetahui penangkarnya di mana. Baik bagi para petani dan pengusaha tani, ada 13 faktor yang perlu diketahui dan dipenuhi untuk mencapai hasil yang dimaksud. Adapun ke-13 faktor tersebut adalah: pertama, benih atau bibit unggul, varietas unggul baru. Ketersediaan bahan organik di lahan atau C-organik, sinar matahari, teknologi mikroba, relative humidity, pH tanah ideal, salinitas atau kadar garam, ketersediaan air, NPK berimbang, hara makro sekunder, hara mikro, dan JPT. Jarak tanam ideal, pengendalian hama dan penyakit tanaman, pengendalian gulma, serta panen dan pasca panen. Kita mulai dari pertama, benih atau bibit unggul atau varietas unggul baru. Untuk poin nomor 1 ini, bibit unggul, kita berbicara benih atau bibit unggul padi kumpai. Jenis padi kumpai ini berpotensi menghasilkan 15 hingga 17 ton per hektar. Sampai saat ini, satu benih padi kumpai bisa menghasilkan hingga 575 bulir. Diharapkan satu benih padi kumpai bisa mendekati 700 bulir. Bulir malai panjangnya mencapai hingga 50 cm. Tipe beras yang dihasilkan adalah beras premium. Setiap 1000 gram gabah padi kumpai menghasilkan sekitar 30 gram beras. Perlu diketahui di Indonesia sampai sekarang ada 170 varietas padi. Sementara di Vietnam hanya ada 3 varietas. Jenis padi kumpai ini ditemukan oleh seorang anak bangsa, seorang dokter mikrobiologi. Beliau melakukan riset dengan mengawinkan galur murni, padi bondorot dari kaki gunung Ciremai. Padi bondorot ini tingginya 2 meter, masa panennya 6-12 bulan. Kultur antera padi bondorot ini diambil dan dikawinkan dengan padi basmati dari India yang hidup 3000 tahun yang lalu. Padi basmati ini berasal dari peradaban Mohenjo-daro dari Sungai Gangga, India. Dari perkawinan ini muncullah padi Lembatariti yang kini ada di Vietnam. Hasil penemuan dari seorang anak bangsa, seorang dokter mikrobiologi. Padi kumpai ini proses perizinannya sedang berproses. Untuk saat ini penggunaan masih digunakan pada komunitas internal sambil menunggu proses perizinannya. Perlu diketahui bahwa selama ini pertanian di Indonesia jauh dari keberkahan, identik dengan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan. Selama ini petani di Indonesia turut berkontribusi pada kerusakan alam, termasuk pemanasan global akibat penggunaan pupuk kimia. Penggunaan pupuk kimia selain merusak alam, juga merusak lapisan ozon karena penguapan yang dihasilkan dari penggunaan pupuk kimia naik ke atmosfer. Untuk mendapatkan hasil padi kumpai 15 hingga 17 ton, perlu standar operasional prosedur atau SOP. Selain SOP yang akan dijelaskan berikut, 12 faktor lain penentu hasil pertanian juga perlu diperhatikan. Untuk poin 2 di atas, ketersediaan bahan organik di lahan, hal ini perlu dicukupkan melalui ketersediaan pupuk kandang atau kotoran hewan yang sudah difermentasi. Untuk poin 4,
teknologi mikroba, kita gunakan yang organik, yaitu eco farming. Untuk poin 9, NPK berimbang, hara makro, sekunder, hara mikro, dan ZPT, kita gunakan hormon organik dan atau heksa. Untuk poin 11, pengendalian hama dan penyakit tanaman, kita gunakan agen hayati Eco Plant Protector. Lebih detailnya, untuk mencapai 15 ton padi kumpai per hektar, demikian beberapa SOP yang perlu diikuti dan dilakukan. Untuk poin terakhir, poin 13, panen dan pasca panen perlu diketahui jam tanaman sebagai berikut. Pukul 19.30 hingga 04.30, tanaman sedang tidur. Proses tanaman menghisap oksigen. Di sini tanaman tidur dan semua atau sebagian nutrisi turun ke akar. Pukul 04.30 hingga 9.00, masa-masa ini adalah masa persiapan pemanasan. Air yang membawa nutrisi dari akar atau tanah mulai naik, ultraviolet mulai naik, mulai bersinar. 09 hingga 14.30 ini proses metabolisme. Di dapur pacu disebut fotosintesis. Di sini proses fotosintesis baik secara alami maupun atau kita tambahkan bakteri fotosintesis. Kalau kita tambahkan bakteri fotosintesis, nanti dapur pacu tanaman lebih cepat. Di sini fotosintesis menghasilkan dua zat, yaitu kloroflas. Hasil fotosintesis di sini akan dikembalikan ke buah atau ke umbi, dan klorofil. Hasil fotosintesis di sini akan dikembalikan ke daun. Pukul 14.30 hingga 19.30 ini saat penyimpanan nutrisi klorofas, antibiotik, vitamin, proteinnya akan disimpan di buah atau di umbi. Kalau tidak ada buah dan umbi, disimpannya di galih. Panen yang lebih disarankan adalah di waktu jam tanaman ini, yaitu antara pukul 14.30 hingga 19.30. Demikian hal-hal yang perlu diperhatikan, diikuti, dan dilakukan untuk menghasilkan panen padi kumpai 15 ton hingga 17 ton per hektar. Berikut ini beberapa hal persiapan serta hal-hal teknis yang perlu diketahui sebagai petani yang ingin hasilnya minimal 15 ton per hektar. Pertama, pembuatan bedengan persemaian. Bedengan penyemaian disiapkan 1 pekan sebelum perendaman bibit. Sebelum dibuat bedengan, jika ada sisa-sisa bulir padi atau jerami di lahan, dibersihkan terlebih dahulu dari area bakal bedengan. Bersihkan gulma dan tanah dicangkul sedalam 20 cm. Kemudian dibentuk bedengan dengan ukuran lebar 1 meter, tinggi 30 cm, dan panjang disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk setiap 1 kg bibit, maksudnya benih, dibutuhkan bedengan seluas 20 meter persegi. Bedengan dibuat macak-macak. Aplikasikan Eco Plant Protector atau agen hayati. Dosis 1 saset dengan 14 liter air tangki untuk luasan lahan 1000 meter persegi. Aplikasikan Eco Farming tanpa fermentasi dengan dosis 1 tub dibagi 10 tangki untuk luasan lahan 1 hektar. Tabur benih di bedengan dengan populasi jarang-jarang. Sebaiknya benih yang sudah ditabur ditutup pakai daun alang-alang yang ada di sekitar lahan. Dalam beberapa kasus yang tidak ditutup banyak dimakan burung dan kering. Umur benih di persemaian maksimal 12 hari setelah semai. Benih muda agar mendapat anakan yang banyak di setiap rumpunnya saat ditanam. Bedengan penyemaian digenangi air saat pencabutan benih. Tahap kedua, perendaman bibit. Jemur bibit selama 2 jam. Dinginkan bibit selama 24 jam. Untuk seleksi bibit, siapkan air dalam ember, kemudian masukkan garam. Setiap 1 sendok garam dengan 1 liter air. Setelah itu, masukkan 1 butir telur ayam mentah. Pemberian garam sampai telur mengapung di air rendaman. Setelah itu, telur dikeluarkan dari air.
Masukkan bibit ke dalam air rendaman sebentar saja. Bibit kosong yang mengambang dibuang. Air garam rendaman dibuang. Lalu bibit yang tenggelam hasil seleksi dicuci bersih. Bibit hasil seleksi direndam kembali dengan air bersih selama 18 jam. Selesai perendaman 18 jam, lanjutkan perendaman dengan mencampurkan Ecoplant Protector selama 6 jam. Permukaan air rendaman 5 cm dari permukaan rendaman bibit. Tiriskan bibit dengan kain kasa dan diperam di tempat yang gelap selama 24 jam untuk memacu perkecambahan. Tahap ketiga, pengolahan lahan tanam. Lahan dibersihkan dari gulma kasar dan berbatang keras. Disarankan sisa-sisa jerami diatasi dengan cara fermentasi, bukan dibakar. Bajak sawah dengan cara membalik tanah agar oksigen masuk ke tanah. Sebar pupuk kandang yang sudah matang minimal 500 kg per hektar. Sesuaikan dengan luasan lahan bila kurang dari 1 hektar. Sebar dolomit sebanyak 250 kg per hektar. Jika pH tanahnya asam, sesuaikan dengan luasan lahan ya, bila kurang dari 1 hektar. Sebar garam krosok ke lahan sebanyak 500 kg per hektar. Ratakan tanah, aplikasikan Ecoplant Protector di H-5. Dosis 1 saset dengan 14 liter air tangki untuk 1000 meter persegi. Gunakan Ecoplant Protector sesuai dengan luasan lahan. Di tahap awal ini dibutuhkan 10 saset untuk mengcover 1 hektar lahan. Sesuaikan dengan luasan lahan yang digunakan. Aplikasikan pupuk organik Eco Farming H-3. Dosis kebutuhan penyemprotan untuk 1 hektar lahan dibutuhkan 10 tangki. Untuk kebutuhan Eco Farming di awal dibutuhkan 6 tub per hektar. Untuk jumlah Eco Farming yang digunakan silakan disesuaikan dengan luasan lahan. Tahap yang terakhir yaitu penanaman atau tandur. Pastikan kondisi lahan dalam keadaan macak-macak saat penanaman. Pencabutan benih maksimal 1 jam hingga ditanam. Setelah dicabut, benih segera ditanam. Karena itu tenaga kerja dibagi 2 tim. Pertama, tim mencabut benih. Yang kedua, tim tandur. Pencaplakan dengan metode tanam papat kalimat tunggal. Jarak antara tanam 40 cm dengan legowo 80 cm. 4 baris ditanam, 1 legowo dilewat. Pastikan legowo menghadap selatan ke utara. Tenaga tanam padi posisi berhadapan dan tidak menginjak area yang akan ditanam padi. Tenaga tandur berdiri dan bergerak di area legowo. Hindari menanam terlalu dalam, maksimal kedalaman 2 cm. Pengaturan air maksimal 2 cm dengan selama 6 hari pertama setelah tanam. Artinya, lahan dibiarkan terendam air selama 6 hari pertama. Selanjutnya, pengairan dilakukan dengan pengaturan. 1 hari diairi, 6 hari dikosongkan. Ketinggian air saat mengairi sawah cukup 2 cm, maksimal 5 cm. Pastikan waktu menanam atau tandur bibit antara jam pukul 5 atau 6 pagi hingga 11 siang. Hindari lebih dari pukul 11 siang. Dari 0 hari setelah tanam hingga 7 hari setelah tanam, kondisi air maksimal 5 cm. Penyiangan gulma dilakukan 2 hingga 3 kali sebelum aplikasi pupuk makro. Demikian penjelasan lebih detail untuk persiapan pengolahan lahan, mulai dari treatment benih, persiapan persemaian, kemudian proses tandur untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal hingga 15 ton per hektar untuk bibit padi kumpai. Kegiatan proses untuk pemupukan dan melindungi tanaman dari hama itu nanti akan dijelaskan lebih detail dengan
gambar yang sudah disediakan. Silahkan diperhatikan. Salam sukses buat para petani dan pengusaha tani demi ketahanan pangan dan juga demi petani yang makmur.